Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fedia Diajeng Aryani, dosen program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Gunung Rinjani. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mekanika Dasar dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery itu bagaimana saya menyampaikan materi di kelas yang dibantu dengan slide PowerPoint dan video pengajaran. Untuk materi pelajaran selanjutnya bisa diakses melalui e-learning. Di sini saya menggunakan LMS Learning Management System yang telah disediakan universitas. Selanjutnya interaction. Bagaimana interaksi yang saya bangun di kelas dengan mahasiswa baik secara langsung maupun tak langsung. Interaksi secara langsung biasanya dilakukan dengan berdiskusi tanya-jawab dalam kelas terkait materi yang disampaikan. Namun, saya juga meluangkan waktu di luar jam kelas untuk berdiskusi dengan mahasiswa terkait materi yang kurang dipahami. Selanjutnya, untuk diskusi secara tidak langsung biasanya menggunakan grup chat kelas. Selanjutnya, untuk asesmen, itu berkaitan dengan penilaian kemampuan mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan. Di pertemuan pertama, saya sudah menjelaskan kontrak perkuliahan yang telah disetujui bersama dengan mahasiswa yang berisi RPS dan bobot penilaian. Dalam mata kuliah Mekanika Dasar ini terdapat 5 bentuk evaluasi. Yang pertama, UTS dengan persentase 30%, selanjutnya UAS dengan persentase 30%, tugas individu dengan persentase 15%, kuis dengan persentase 20%, dan presensi atau kehadiran sebesar 5%, sehingga total keseluruhan menjadi 100%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Mekanika Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep gaya dan kesetimbangan gaya pada struktur balok statis tertentu, serta mempelajari penggambaran diagram gaya dalam. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep gaya dan kesetimbangan pada struktur balok statis tertentu, serta mempelajari penggambaran diagram gaya dalam pada struktur balok, balok Gerber, dan portal statis tertentu akibat berbagai kombinasi gaya luar. Sehingga nantinya di akhir perkuliahan, mahasiswa mampu menganalisis dan menggambar diagram gaya dalam pada struktur balok, balok Gerber, dan portal statis tertentu akibat berbagai kombinasi gaya luar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari Mekanika Dasar ini terdapat 3 CPMK. Yang pertama, mampu memahami konsep kesetimbangan gaya. Yang kedua, mampu menganalisa dan menggambar gaya dalam pada balok dan portal. Yang ketiga, mampu menganalisa dan menggambar gaya pengaruh. Selanjutnya untuk sub CPMK terdapat 9 sub CPMK. Yang pertama, mampu memahami apa itu teknik sipil dan peran mekanika teknik dalam bidang teknik sipil. Yang kedua, mampu memahami konsep kesetimbangan gaya. Yang ketiga, menganalisa reaksi perletakan dan diagram gaya dalam struktur balok statis tertentu dengan beban terpusat. Yang keempat, menganalisa reaksi perletakan dan diagram gaya dalam struktur balok statis tertentu dengan beban terbagi merata dan segitiga. Yang kelima, menganalisa reaksi perletakan dan diagram gaya-gaya dalam struktur balok statis tertentu dengan berbagai kombinasi beban. Yang keenam,
menganalisa reaksi perletakan dan diagram gaya dalam pada portal sederhana. Yang ketujuh, menganalisa reaksi perletakan dan diagram gaya balok Gerber dengan dua sendi. Yang kedelapan, memahami teori garis pengaruh pada struktur statis tertentu. Yang terakhir, menganalisa garis pengaruh pada struktur statis tertentu. Adapun materi perkuliahan dari mekanika dasar ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengantar struktur statis tertentu. Yang kedua, gaya dan kesetimbangan statis pada bidang datar. Yang ketiga, gaya-gaya dalam. Yang keempat, balok terusan bersendi atau Gerber. Yang kelima, garis pengaruh pada balok sederhana. Sekian pemaparan deskripsi mata kuliah dari saya. Selanjutnya, saya akan menayangkan bagaimana proses pembelajaran mekanika dasar yang dilakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Walaupun siang harus semangat ya kuliahnya. Jadi sekarang kita masuk ke pertemuan keberapa ya? Oke, jadi pada siang ini kita akan membahas tentang gaya dalam. Namun sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu syarat dari kesetimbangan gaya itu apa saja? Ya, Zeratul. Kesetimbangan gaya syaratnya ada 3. Yang pertama sigma H sama dengan 0, yang kedua sigma V sama dengan 0, yang ketiga sigma M sama dengan 0. Oke, ya sudah tepat ya dari Zeratul. Sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Selanjutnya, selain itu kemarin kita juga belajar tentang perletakan. Ada yang masih ingat jenis-jenis perletakannya dan reaksi perletakannya seperti apa? Oke, ya Ari, silakan. Reaksi perletakan ada 3, roll, sendi, sama jepit. Untuk roll memiliki gaya vertikal, dan untuk sendi memiliki gaya vertikal dan horizontal, dan untuk jepit memiliki vertikal, horizontal, dan momen. Ya, sudah tepat ya. Oke, untuk selanjutnya capaian mata kuliah. Jadi untuk gaya dalam ini dirujuk untuk memenuhi persyaratan dari CPMK yang kedua, yaitu mampu menganalisa dan menggambar gaya pada balok dan portal. Dan untuk sub CPMK-nya sendiri, yaitu sub CPMK ketiga, yaitu menganalisa reaksi peletakan dan diagram gaya-gaya dalam struktur balok statis tertentu dengan beban terbesar. Adapun nantinya mahasiswa mampu menganalisis reaksi peletakan dan gaya dalam dengan tepat. Oke, di sini bisa kalian lihat ya, di sini ada 2 gambar, gambar A dan gambar B, di mana sama-sama mengangkat beban sebesar 5 kg. Mungkin di sini ada yang bisa menyampaikan perbedaan dari gambar A dan B. Ya, Ella. Untuk yang gambar A terlihat agak kelelahan mengangkat bebannya, sedangkan gambar yang B tidak kelelahan. Ya, ada yang lain? Aman ya? Oke, jadi di sini apabila beban terus ditambah secara perlahan sampai dengan gambar di A tidak mampu untuk menahan beban, begitu juga dengan gambar di B, maka di sini beban maksimal yang dipikul oleh gambar A akan lebih kecil daripada beban maksimal yang akan dipikul oleh gambar B. Hal ini dikarenakan lengan dari gambar A lebih kecil daripada lengan dari gambar B. Nah, sama halnya dengan struktur, maka semakin besar beban yang diterima oleh suatu struktur, maka dimensi dari suatu struktur itu akan lebih besar. Seperti itu. Oke, selanjutnya macam-macam gaya dalam. Yang pertama itu ada momen, di mana momen ini adalah gaya dalam yang menyebabkan pelenturan pada balok seperti gambar ini ya. Untuk momen sendiri itu ada gaya. Sini gayanya P1 ya, dikali dengan jaraknya. Jadi jarak antara P1 ke titik yang akan ditinjau seperti itu. Selanjutnya gaya lintang atau gaya geser. Ini adalah gaya yang tegak lurus dari sumbu batang. Di
sini biasanya digunakan untuk menentukan tulangan geser atau sengkak ya kalau untuk di struktur. Selanjutnya gaya normal adalah gaya yang searah sumbu batang. Jadi di sini tuh biasa digunakan untuk mencari gaya aksial pada kolom. Jadi di sini untuk penentuan tulangan lentur dari kolomnya. Oke, ini sebelum kita masuk ke perhitungan, kita buat perjanjian dulu untuk arah momennya. Jadi ketika kita menggambar gaya dalam, kita menentukan arah yang terlebih dahulu. Jadi ketika dia dikatakan momen positif ketika serat bawahnya itu tertarik dan serat bawah tertarik, serat atas tertekan. Begitu juga sebaliknya untuk tanda momen negatif, serat bawah tertekan, serat atas tertarik. Tandanya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya untuk gaya lintang, ini bisa dilihat ya untuk gaya lintang positif. Jadi yang titik tengah ini, yang bundar ini titik kita lagi berdiri nih ceritanya nih. Jadi apabila nih ini ada ya, titik kita berdiri. Jadi kalau kita melihat ke arah kiri, dia ada reaksi ke atas, berarti itu nanti gaya lintangnya positif. Namun ketika kita ke kanan, arahnya ke panahnya ke bawah, berarti dia negatif seperti itu. Jadi seperti ini. Ini yang ke positif. Jadi kayak gini. Misal ini titiknya di sini, angkanya misalnya di sini ada nilainya 3, di sini nilainya 3. Berarti sini kayak gini. Ini dalamnya 3 meter. 6. Jadi yang pertama kita cari dulu reaksi perletakan di A. Tadi kalau untuk sendi reaksi perletakannya apa saja? Ada vertikal dan ada horizontal. Jadi sini kita buat ini VA, ini VB. Kalau untuk roll ada tadi apa? Vertikal. Jadi pertama kita nyari reaksi perletakan di sigma. Kita anggap sini sama dengan 0, titik-titiknya di sini. Sigma MA sama dengan 0. Berarti di sini ada apa saja? Ada BB. Tadi momen apa? Gaya dikali dengan jarak. Jadi di sini ada BB. Kalau dia berlawanan dengan jam, ini reaksi perletakannya ini beda dengan yang tadi penentuan untuk penggambaran. Ini untuk kalian beda mencari reaksi perletakan ini. Kalau berbeda berlawanan dalam jam, kita anggap negatif, dan saat dalam jam kita anggap positif. Minus TB jaraknya ke titik A berapa? 9. Ya, 9. Ditambah ada apa saja lagi? Ada gaya apa saja? Ada P1, ini P1 ya, 10 ton ya. Ya, nanti ditambah ini saat dalam jam, nanti ditambah 10 kali 3 sama dengan 0. Jadi sini ada minus TB, minus 9 TB. Tambah 30 sama dengan 0. Jadi di sini ada 9 PB sama dengan 30. PB sama dengan 3,33 ton ke arah atas. Selanjutnya untuk keseimbangan momen ada sigma P sama dengan 0. Jadi di sini ada PA plus PB dikurangi P sama dengan 0. PA-nya tadi sudah kita dapat 3,33 tambah PB dikurangi P-nya 10 ton. Sehingga ketemu nilai PB berapa? 6,6 ton ke arah atas. Selanjutnya untuk sigma H sama dengan 0. Ada nggak kira-kira bebannya untuk sigma H? Ya, karena nggak ada gaya yang horizontal, maka sigma H sama dengan 0. HA nilai ini HA ya. HA sama dengan 0. Oke, selanjutnya
0. Ini PA dikali 9 dikurangi P kali 6 sama dengan 0. Jadi di sini ada 9 PA dikurangi P nya 10 dikali 6. 10 kali 6 berapa? 60. Jadi ketemu nilai PA nya 6,67 ton. Sama ya ke atas. Sama ya. Sama. Selanjutnya kita mencoba untuk gambar gayanya. Ini gayanya ya. Pertama kita akan menghitung gaya normalnya. Ini A, ini B, dan ini C. Sini tadi ada HA. Karena nilai HA-nya sama dengan 0, maka gaya normalnya kosong ya. Selanjutnya kita untuk bidang D-nya. Bidang D, sini kan ada VA 6,67 ton, ada VB 3,37 ton. Berarti untuk DA, kalau DA berarti ada VA. Tadi kalau kita lihat ke atas berarti tandanya positif ya. Berarti ini positif 6,67. 3,33 PB VA. nah PB Ini VA. Ini kan? ya 3,3 ya, 3,33. Ini ya. Terus ada DC. DC kiri nih ya. DC kiri berarti kalau DC kiri kita ngamatin dari sini. Berarti ada apa aja di sana? Masih ada VA saja. Oke, berarti DC kiri sama dengan VA sama dengan 6,67 ton. Oh iya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, lanjut ya. Lanjut Bu. Oke, kalau selanjutnya kita cari DC kanan. Kalau DC kanan berarti di sini kan? Berarti kita bisa lihat ke kiri, bisa lihat ke kanan. Kalau kita lihat kanan berarti ini ditutup. Di sini ada apa? Ada apa? Ada PB. Oh iya, ada PB. Kalau lihat kanan ke atas berarti nih negatif. Jadinya sini ada minus PB 3,33 ton. Jadi DC kan untuk nilai DB sama ya, DB-nya sama DC kanan itu minus 3,33 ton. Oke, nanti kita gambar ya. Itu ada plus ini 6,67 dan untuk DB-nya 3,33 ton. Selanjutnya kita mencoba, ada sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya momennya. Momen diperlukan itu selalu 0 kecuali pada JP. Ya. Berarti kita nyari yang di titik sini. Berarti MC ya. Berarti ada VA. Jarak VA ke titik sini berapa? Tadi jaraknya di 3 meter. VA dikali 3. Berarti di sini VA-nya tadi 6,67 dikali 3. Sama dengan berapa? Coba tolong dihitung dong. Jadi di sini sebesar 20,67 meter. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut? Oke, karena semuanya sudah paham, selanjutnya kita latihan soal ya. Di sini nanti satu kelompok 3 orang
kalian berdiskusi satu kelompok 3 orang. Hitunglah reaksi peletakan di sini ya, reaksi peletakan, dan gambarlah bidang sama seperti yang tadi, ya. Ini diproyeksikan dulu ya, di situ sudah diketahui ya sudutnya berapa, 60. Kita hitung sudutnya juga berarti kan? Iya, juga ada sudutnya. Jadi nanti untuk gaya vertikal jadi vertikal dan horizontal, bisa kan ya? Untuk gaya vertikal. Oh iya. Jadi ada reaksi untuk vertikal dan Yang untuk sin sama cosnya itu. iya, jadi nanti bebannya dibuat jadi tegak sama dibuat jadi horizontal. Oh, siap. Masih sedikit. Sekarang kita Coba tolong dia main. Kita juga selesai.
Di sini ada yang jawabannya berbeda dengan Kia? Oke, sebelum saya tutup, ada yang bisa menyimpulkan nggak hari ini kita belajar kayak gimana? Materi tentang apa? Saya, Bu. Ya. Oke. Menurut saya kesimpulannya momen bergantung pada gaya dikali jarak. Dan sedangkan gaya lintang tergantung pada gaya yang tegak lurus bidang. Cukup itu, Bu. Saya sudah tepat ya. Jadi pengertiannya tergantung dari gaya dan jarak. Jadi kayak gini ya. Misal ada beban kayak gini. Kalau beban miring sampai kayak gini, kalau umpama dia miring kayak begini, gini ya, dia miring, berarti momennya juga harus tegak lurus di sini. Jadi ada beban misalnya nih kayak gini, bebannya ada gambarnya kayak gini. Berarti momennya akan mengikuti sini. Ya, begitu juga dengan gaya lintangnya. Kalau ada yang miring, berarti dia harus tegak lurus gambarnya. Ya. Dan untuk gaya normal dia harus sejajar searah sumbunya seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.